Yo, what's up guys? Welcome back to Best Inotek YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, buat kalian yang baru aja nonton video unboxing dari laptop yang satu ini, yes, ini udah fast forward kurang lebih 2 minggu kemudian ya. Jadi, yes, udah banyak yang gue pengen share ke kalian karena banyak banget improvement dari laptop yang satu ini ya dibandingkan sama generasi sebelumnya dari ROG Zephyrus Duo. Mulai dari desain, mulai dari performance, layarnya yang wah, dan masih banyak lagi, jadi langsung aja ya, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, ROG Zephyrus Duo 16 2022 yang dirilis Asus di Indonesia itu ada 2 varian ya, starting dari harga 38,99 juta rupiah. Nah, versi yang kita pegang ini, mungkin teman-teman yang udah nonton, yang kemarin unboxing ROG Zephyrus Duo-nya bisa dibilang yang varian top of the line. Yang mana perbedaannya, kalian bisa lihat di tabel ini kita bikin ya, sama yang kemarin unboxingnya juga pastinya beda. Nah, perbedaan paling menarik buat gua langsung aja yang pertama adalah, yaitu ini dia layar yang namanya adalah ROG Nebula HDR Display yang merupakan panel mini LED. Yes, ini pertama kali laptop ROG pakai mini LED ya, jadi bisa dibilang sebagai eksklusif cuma ada di ROG Zephyrus Duo 16 yang varian tertinggi ini, belum ada di varian yang lain. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, panel mini LED adalah teknologi panel terbaru nih, bisa dibilang kayak menggabungkan teknologi dari sejenis panel OLED dengan LED yang kecil ukurannya, jadi sekitar 0,2 mm. Nah, jenis panel mini LED ini juga sama, kayak ngasih kontras warna yang wah banget, warna hitamnya juga jadi lebih pekat, tingkat keterangannya juga lebih improve, dan yang menarik di sini adalah dia tuh nggak ada resiko burn-in seperti panel organic LED atau OLED. Nah, untuk menggambarkan kualitas warna yang dihasilkan sama panel ini, gua tes cakupan color gambutnya menggunakan alat kalibrasi kita, yaitu Spider X Elite. Dan di sini kita cek dapat hasil yang tinggi, 95% di CIP3, walaupun klaimnya Asus sendiri itu 100%, mungkin ya plus minus aja di sana. Dan yang gue suka lagi adalah ini layarnya pakai panel matte ya, jadi dia pakai lapisan anti reflective coating yang bikin experience nonton, experience gaming pastinya jadi lebih enak dan nggak ada pantulan-pantulan cahaya. Tingkat kecerahannya juga tinggi, up to 682 nits pas gua ukur, dan katanya bisa sampai 1100 nits untuk HDR content. Jadi pas laptopnya berhadapan dengan kaca itu tetap aman walaupun ada cahaya dari sinar matahari misalnya. Nah, warna yang cakep dari layar ini juga didukung sama resolusi gede tadi di kedua layar laptopnya. Yang bagian utama ini pakai resolusi WQXGA atau sekitar 2K plus dengan refresh rate 165 Hz, dan untuk main screen yang bawah yang lebih kecil ini dia resolusinya malah 4K ya, yang varian tertinggi ini, tapi panelnya ini dia pakai IPS. Sayangnya, nah perbedaan resolusi dari kedua panel tadi tuh bikin ada sedikit yang aneh gitu guys. Pertama, perpindahan kursor itu dari window, misalnya dari atas ke bawah, bawah ke atas, jadi kurang seamless gitu, kayak agak aneh. Dan selain itu juga dia ngefek ke ukuran window. Jadi saat kalian pindahin dari bawah ke atas atau atas ke bawah tuh agak berubah. Ya karena resolusi yang berubah tadi. Solusinya adalah kita mesti setting kedua layarnya ini dengan resolusi dan scaling yang sama. Yang mana artinya untuk screen pad yang di bagian bawah ini detailnya agak sedikit menurun karena kita tuh mesti downscale dari 4K ke 2K. Ngerti ya? Nah, untuk penggunaan screen pad atau layar keduanya ini ya masih kurang lebih sama, tergantung ke kreativitas kalian juga. Kalau gua ini biasa pakainya screen pad ini untuk kayak ngecek-ngecekin walkthrough game. Gua lagi suka main kayak God of War, gua suka main RDR 2. Itu kalau dipakai bisa baca-baca walkthrough di sini, jadi lumayan enak. Dan kalau kalian pakai untuk editing ya bisa pakai mungkin ini jadi kayak semacam control panel untuk timeline atau untuk coloringnya kayak gitu. Nah, gue sih yang kepikiran ya, mungkin kalau gue pakai untuk streaming game itu bisa juga dipakai screen pad ini buat monitoring OBS. Ya, jadi kalian bisa masukin atau bisa ya stiker dan lain-lain itu bisa dikontrol dari sini langsung, nggak pakai monitor kedua. Nah, banyak juga cara-cara lain kalau kalian pengen coba, itu ada juga cara gampang yaitu fitur task group. Jadi semacam kayak template untuk menyusun sampai dengan 3 window buat multitasking. Jadi itu juga bakalan lebih gampang buat kalian yang bingung mau pakainya gimana. Nah, satu lagi yang baru di sini adalah ini dia di paling atas ada webcam yang udah integrated dengan layarnya. Jadi tahun lalu ini nggak ada, harus pakai webcam eksternal ya. Jadi sekarang udah nggak perlu lagi. Dan ini resolusi 720p, hasilnya juga oke, ada facial recognition juga untuk kalian pakai misalnya untuk Windows Hello itu bisa unlock si laptopnya. Oke guys, ini dia untuk perekaman dari webcam Zephyrus Duo, ini resolusi 720p dan sama included headphone-nya ya, yang udah gue pasangin mikrofon, jadi suaranya kurang lebih kayak gini. Gimana menurut kalian? Ya masih cukup oke lah kalau kalian mau pakai ini buat Zoom meeting ya, walaupun ya agak noise karena emang ruangan ini juga gelap.
Oke, lanjut ke bagian performance. ROG Zephyrus Duo 16 inci 2022 ini dapat improvement juga dari segi prosesor, yang mana dia ada sedikit upgrade ke prosesor 6 nanometer Ryzen 9 6900HX yang mana arsitektur Zen 3 Plus berbasis x86. Nah, prosesor ini memiliki 8 real performance core dan 16 threads yang mana bisa sampai boost clock-nya sampai 4,9 GHz. Jadi performa yang dikasih itu ya beneran cepet buat heavy usage ya, kayak gaming, rendering video, sampai multitasking pastinya. Oh ya, dengan penggunaan AMD Ryzen 6000 tadi guys, laptop ini tuh jadinya udah support dengan Wi-Fi 6E, DDR5 RAM, PCIe Gen 4, USB 4.0, hingga ada fitur AI Noise Cancellation untuk mendukung produktivitas kita. Nah, TDP prosesornya sendiri ini 45 watt untuk memaksimalkan jadi pengalaman seperti gaming, editing, multitasking itu semua kenceng, dan beneran kasih performa maksimal dengan daya efisiensi yang optimal juga. Oke, lanjut lagi ke bagian speknya. Di bagian dalam ya, graphics laptopnya mengandalkan RTX 3070 Ti, jadi upgrade sedikit dari tahun sebelumnya. 8GB VRAM, GDDR6 sama 2 slot RAM SODIMM dengan kapasitas 16GB bawaan DDR5 dual channel. Nah, untuk storage-nya sendiri dia ada 2 slot M.2 NVMe SSD ya, yang mana dia dapat bawaan 1TB, speed read and write-nya juga kenceng banget, so kalian bisa lihat di sini. Dan dari seluruh upgrade-nya tadi guys, ternyata dia ngasih peningkatan yang cukup berasa nih ketika kita tes di Synthetic Benchmark. Kayak ini di Cinebench R23 itu bisa skor 14.000 poin, naik sekitar 15%, dan 3D Mark Time Spy itu 11 ribuan, naik sekitar 7%. Kalian bisa lihat juga chart-nya di sini. Dan performance yang dihasilin tadi juga konsisten dengan stability sebesar 96% saat diuji stress test dengan temperatur permukaan paling panas mencapai 49 derajat di area bawah screen pad-nya ini, karena di sini memang ada exhaust-nya juga. Nah, saat gua tes gaming kayak ada Cyberpunk, God of War, Forza 5 hingga RDR2, settingan mentok kanan semua, frame rate bisa dapat stabil hampir lock di 60 fps ya. Bahkan God of War tuh tembus sampai 140-an fps. Nah, selain gaming juga kita cekin untuk testing, rendering, editing video, dan hasilnya juga wow, mengejutkan. Performa tes playback 4K full resolution itu aman, lancar, jaya. Lalu tes render 4K 5 menit itu bisa selesai di 2 menit 21 detik, setengahnya doang, bahkan kurang ya. Dan yang bikin mind blowing lagi, kita tes adu kecepatannya dengan MacBook Pro 16 inci M1 Max yang kita pakai buat editing. Resolusi 4K 9 menit itu full effect, coloring, dan teks lain-lain semua. ROG Zephyrus, tebak berapa bedanya? Dia bisa lebih cepat 1 menit 23 detik ya, kalau bisa lihat di sini grafisnya. Jadi secara performance ini monster banget buat diajak gaming, oke, productivity juga gaspol. Nah, walau begitu, ada beberapa juga nih yang perlu diperhatikan dari segi performance laptopnya. Pertama adalah fan laptopnya ini guys, yes, dengan performance yang monster tadi, dia juga menghasilkan suara yang nggak kalah kencang ya, hingga 58 desibel saat full load, jadi berasa suaranya ya. Lalu udara panas yang keluar dari exhaust tadi itu memang cukup mengganggu tangan sih ketika gua pakai mouse di bagian kanan ya, karena keluarnya dari sisi situ gitu. Itu yang masih kurang lebih sama dengan tahun lalu keluhannya. Dan jangan lupa juga performance-nya itu akan menurun secara drastis ketika sistem exhaust yang di bawah screen pad ini ketutup. Dia bilang namanya apa? AAS ya. Jadi harus kebuka. Kalau kalian colokin ini ke monitor kedua juga tetap harus dalam posisi kebuka, nggak bisa ketutup. Untuk baterainya dia pakai 90 Wh dan dalam pengetesan kita sehari-hari itu bisa ngejalanin laptop ini selama 3 jaman aja. Itu di mode silent ya. Untuk kita penggunaan sehari-hari ngantor, mungkin ada sedikit-sedikit ngecekin sosial media, foto, editing, video editing. Dan kalau kalian gaming, ini cuma sekitar 40 menitan aja. Ya maklum lah yang nyalanin 2 layar, tadi chipsetnya powerful, GPU-nya RTX 3070 Ti yang haus akan power juga. Tapi yang gue notice sendiri adalah laptop berprosesor AMD Ryzen yang seri 6000 akhir-akhir ini itu setelah kita tes, ketika di-plugin dan dicabut itu performanya nggak drop, nggak dibatasin, jadi bisa tetap maksimal. Oke, untuk ngecas baterainya tadi 90 Wh dari 10 sampai 100 pakai bawaan yang gede ya 250 Watt itu cukup 1 jam aja. Oh ya, ROG juga tadi ngasih yang 100 Watt lebih kecil untuk USB Type-C yang bisa lebih ringkas untuk kalian bawa-bawa. Oke, lanjut sekarang kita bahas soal desain dari body laptop ini yang kelihatan sebenarnya masih mirip-mirip ya sama generasi sebelumnya. Tetapi bedanya sebenarnya cukup banyak di sini. Pertama, logo ROG-nya sekarang dia ke arah warna ungu gitu ya kalau kalian lihat ya. Tuh, jadi kayak mungkin karena warna ungu, warna tahun 2022 ya. Jadi yes, ROG udah nambahin juga di sini. Dan di bagian bawah screen pad juga, ini kalau kalian cek, itu dia juga udah ada penambahan kayak
futuristik gitu ya, ada elemen transparan gitu, yang kalau kalian pencet keyboardnya juga ada RGB-nya, lampunya hidup-hidup. Dan untuk bodinya sendiri secara overall bobotnya cukup oke di 2,6 kg. Setelah gue pegang-pegang, nggak gitu berat sih. Tebelnya juga oke di 2 cm, jadi masih dibuat di bawah-bawah, masih nyaman. Terutama ya udah dikasih tas yang heavy duty, dapat headphone, dapat mouse dan lain-lain, ya udah tinggal pakai aja. Dan soal konektivitas ini juga lengkap, sama kayak tadi isi boxnya ya, power port itu dapat adapter 240 watt tadi, bukan 250 watt, 2 USB Type A, 2 USB Type C, dan ini kompatibel juga dengan DisplayPort sama power delivery. Ada micro SD card reader, ada audio jack combo, HDMI-nya udah 2.1, dan ada juga port RJ45 alias Ethernet. Nah, di sisi laptopnya juga ada 2 lubang speaker dengan tingkat volume yang kencang juga. Cuma memang pas gua tes suara instrumen mungkin agak sedikit mendem di sini karena posisinya di samping. Oke, terakhir kita bakalan bahas keyboard sama touchpad-nya di bagian bawah yang posisinya masih kurang lebih sama dengan sebelumnya. Posisi keyboardnya ada di bawah banget. Jadi mungkin kalau kalian awalnya agak canggung, ROG udah mikirin itu dengan ngasih kita palm rest bawaan. Yang kemarin kena badan gua. Ini pas banget posisi tinggal ditaruh di sini. Tapi gue sendiri udah terbiasa setelah pakai ini kurang lebih 2 minggu terakhir ya. Enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Oke, untuk bagian touchpad, Asus ngedengerin kita nih dari keluhan kita tahun lalu, yang mana dia udah ngilangin ada 2 tombol klik di bagian bawah ya, left sama right clicknya, yang bikin trackpadnya jadi lebih gede, plus ada juga sekarang numpad di bagian sampingnya. So, good job Asus. Good job! Oke, saatnya kesimpulan. ROG Zephyrus Duo 16 tahun 2022 ini memang beneran ngasih step up lagi yang berasa ya dalam jangka waktu 1 tahun buat laptop yang udah tahun lalu tuh gila banget. Performance yang dikasih tahun ini makin maksimal lagi buat gaming, buat editing, buat semua bisa dihajar. Layarnya 2, yang mana layar utamanya pakai mini LED ya, ROG Nebula HDR display itu juga memberikan experience yang bikin mata tuh happy gitu setiap kali ngelihat laptop ini. Serta dual displaynya itu juga jadi karakter yang kuat ya untuk ROG Zephyrus Duo. Looks-nya keren, fungsional juga untuk berbagai kebutuhan. Yang perlu dicatat sih dari gua cuma problem dual screen-nya aja yang berasa kurang seamless nih, karena ada perbedaan pada resolusinya tadi yang sebenarnya ini cuma terjadi di varian tertinggi ya, varian yang mahal justru. Di varian yang standar, yang di bawahnya itu resolusinya setara. Jadi cuma memang dia nggak pakai mini LED. So, itu tadi untuk soal harga ROG Zephyrus Duo yang kita testing ini ya, ini dijual di harga Rp59.999.000, yang mana bisa kalian beli di toko resminya Asus Indonesia atau di ROG Store, offline store yang udah banyak banget di Jakarta juga. Yang memang harganya top of the top ya, tapi I have to say experience yang kalian dapetin juga setara ya. Kemarin unboxing-nya gila banget. Dan laptop ini ya bisa dibilang salah satu laptop terbaiknya ROG. Sudah the best of the best dan bisa bilangnya sekelas desktop yang bisa mobile performance-nya dibawa kemana-mana. Dan itu aja sih, gimana menurut kalian soal laptop ini? Tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan segitu aja buat videonya, semoga nggak gitu panjang, tapi agak panjang gue tahu, dan hopefully bermanfaat informasinya buat kalian semua. Dan kalau iya, boleh banget dibantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe dan hidupin notification-nya ke YouTube channel Best in Tech. Itu aja guys, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!